Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkifi dari Rayat. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai geografi tanah. Yang spesifiknya yaitu mengenai genesis tanah. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Didi Hermon selaku dosen pengampu mata kuliah geografi tanah, sehingga saya bisa membuat PPT yang akan saya sampaikan pada saat sekarang ini. Baiklah, pertama kita itu membahas tentang genesis tanah, proses dan faktor-faktor pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah yaitu perubahan dari bahan induk atau dasar menjadi lapisan tanah, perkembangan tanah dari bahan induk yang padat menjadi bahan induk yang agar lebih lunak, selanjutnya berangsur-angsur menjadi tanah pada lapisan bawah atau subsoil dan lapisan tanah atas yang disebut dengan topsoil. Nah, dalam periode lama sampai dengan ratusan tahun sehingga ribuan tahun, revolusi dari batuan induk sampai menjadi tanah karena batuan induk mengalami proses pelapukan, yaitu yang kita kenal proses pelapukan itu proses penghancuran karena kimia. Proses pembentukan tanah ini dapat terjadi dengan 3 macam cara, yaitu yang pertama adalah arah terbentuk dari endapan pasir dan debu yang tebal oleh tanah. Yang kedua itu arah terbentuk dari batuan-batuan yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan seperti lumut. Yang ketiga itu tanah dapat terjadi karena pelapukan batuan dan pembusukan tanah yang disebabkan oleh tanaman. Next, selanjutnya yaitu syarat-syarat utama terbentuknya tanah ada 2. Yang pertama yaitu tersedianya bahan asal atau bahan induk. Yang kedua adanya faktor-faktor yang mempengaruhi bahan induk. Next, faktor-faktor pembentukan tanah. Tenaga eksogen yang berupa tenaga sinar matahari dalam waktu yang lama dapat melapukkan batuan. Batuan yang lapuk kemudian diangkut oleh tenaga air dan tenaga angin. Batuan lapuk atau hancuran dari batuan dalam waktu yang sangat lama berubah menjadi tanah. Nah, jadi pada dasarnya tanah itu berasal dari batuan. Faktor pembentuk tanah. Yang pertama itu batuan induk bahan asal yang nantinya akan terbentuk tanah disebut dengan batuan induk. Pada umumnya, tanah berasal dari batuan dan sisa-sisa bahan organik. Yang kedua itu iklim mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pelapukan tanah. Nah, jadi faktor pembentuk tanah ini ada 2 ya teman-teman. Yang pertama itu berasal dari batuan induk dan bahan asalnya berasal dari batuan induk. Yang kedua itu berasal disebabkan oleh iklim, yang mana iklim ini mempunyai peranan yang cukup sangat penting terhadap proses terbentuknya tanah. Selanjutnya organisme hidup yang berperan dalam proses pembentukan tanah itu berasal dari organisme ini bisa kita katakan itu merupakan komponen-komponen hidup. Nah, yang selanjutnya itu topografi, yaitu keadaan relief muka bumi pada daerah tersebut. Yang kelima yaitu waktu. Perubahan batuan induk untuk menjadi tanah memerlukan waktu yang cukup sangat lama. Biasanya untuk membentuk tanah setebal 30 cm dibutuhkan waktu selama 100 tahun. Nah, selanjutnya yaitu maaf teman-teman, agak ngehack sedikit. Selanjutnya yang keenam, susunan tanah berdasarkan beserta jenis-jenisnya. Nah, susunan tanah ini menurut butiran-butiran penyusunnya, tanah ini terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terbentuk atas 7 butiran. Yang pertama itu batu, yang kedua adalah kerikil, yang ketiga pasir, keempat lumpur, yang kelima itu tanah liat serta debu. Jenis tanah juga dapat berbeda di setiap tempatnya. Hal ini tergantung pada jenis batuan yang menyusun tempat tersebut. Ada itu yang namanya kita lihat namanya tanah humus. Tanah berhumus merupakan tanah yang paling subur. Biasanya bisa kita lihat itu berasal di daerah-daerah sekitar pegunungan, yang dimana tanah-tanah itu dipengaruhi oleh adanya abu vulkanik. Next, selanjutnya tanah berpasir mudah dilalui air dan mengandung sedikit bahan organik. Pada umumnya tanah berpasir tidak begitu subur, namun ada tanah berpasir yang subur, misalnya berpasir di daerah gunung berapi atau sering disebut dengan tanah vulkanik.
Yang ketiga, tanah liat. Tanah ini sangat lengket dan mudah dibentuk ketika basah. Nah, fungsi tanah liat di sini banyak kita lihat teman-teman, seperti pembuatan gerabah, pembuatan genteng. Itu biasanya tanah liat ini berfungsi untuk kegiatan-kegiatan kerajinan. Nah, yang keempat yaitu tanah berkapur. Tanah ini mengandung batuan. Jenis tanah ini sangat mudah dilalui air dan mengandung sedikit sekali humus. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan tanah mempunyai manfaat yang berbeda-beda pula pada jenis-jenisnya masing-masing. Sekian, terima kasih teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.